Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran matematika kelas 8 semester 2. Kita pakai buku Muhammad Kholik 2B, buku yang warna merah ya, kalian pasti pegang sudah. Silakan nanti dibuka babnya tentang statistik. Di beberapa kelas yang sudah masuk, saya sudah menjelaskan tentang apa yang dipelajari di statistika ini. Ya, yang pertama itu adalah mengenai data, mengenai bagaimana mengolah data, bagaimana memproses data dan lain sebagainya. Nah, di kelas 8 ini apa saja yang kalian pelajari tentang di materi statistika ini? Yang pertama itu adalah ukuran pemusatan, ya, ukuran pemusatan, dan yang kedua itu adalah ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan itu meliputi mean, median, dan modus. Ini beberapa dari kalian juga ada yang sudah pernah mempelajarinya di SD ya, tapi nanti ada beberapa tambahan di SMP ini yang mungkin dulu di SD belum pernah dipelajari. Simpelnya rata-rata ya banyak jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Kemudian modus itu adalah nilai yang paling sering muncul atau paling banyak muncul. Kemudian median itu adalah nilai tengah. Nanti ada tambahannya yang di SMP ini itu adalah rataan gabungan. Ya, jadi ada dua kelompok nanti digabungkan datanya, bagaimana cara menghitungnya. Kemudian ukuran pemusatan, tadi ukuran pemusatan ya, mean, median, modus. Kemudian yang kedua itu adalah ukuran penyebaran data. Ya, ukuran penyebaran data itu adalah ini. Sebenarnya ada banyak ya, tapi di SMP ini dipersingkat aja, hanya jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Ya, nanti jangkauan antar kuartil itu kita akan pelajari dulu apa itu kuartil. Oke, saya mau mulai dulu dari ini rata-rata ya. Oke, rataan hitung seperti ini ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya sampai dengan Xn ya, ini dibagi N, dimana N itu adalah banyaknya data ya. Itulah sebabnya kenapa N tidak boleh sama dengan 0, mana nggak boleh pembagian penyebutnya itu 0. Ini data tunggal ya, data tunggal. Apa bedanya data tunggal dengan data kelompok? Ada dua nanti ya, data tunggal sama data kelompok. Data kelompok itu yang bentuknya seperti ini nih. Ya, jadi ada X, ada frekuensi, ada nilai, ada frekuensi. Kemudian ini data kelompok ya. Nanti data kelompok juga ada yang interval, cuman kita belum belajar itu, nanti di pelajaran tambahan saja. Kita fokusnya ke data kelompok yang seperti ini. Nah, kalau data tunggal seperti apa? Nah, data tunggal itu seperti ini nih. Ya. Jadi tidak ada frekuensi, ya ada datanya satu-satu aja gitu. Kayak misalkan di tinggi yang dicapai oleh seorang atlet 2,05, 2,10, 1,95, 1,85, 2,20, 2,15. Jadi nggak ada frekuensinya. Masing-masing punya nilai satu nilai atau dua nilai gitu ya. Sederhana, tidak dikelompokkan ya. Bedanya seperti itu. Oke, jadi kita membedakan mana data tunggal dan data kelompok itu dia dikelompokkan seperti ini kalau yang kelompok. Kalau yang tunggal tidak. Nanti kalau di contoh soal di halaman, nah ini contohnya data tunggal seperti ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini data tunggal. Nah, mulai nomor 7, nomor 10 itu datanya kelompok, nomor 9, nomor 8 itu datanya kelompok. Nah, nanti ada data kelompok yang seperti ini. Nah, ini ada interval. Ya. Interval itu apa? Interval itu ini nih. 70 sampai 74. Berarti ada 70, 71, 72, 73 dan 74. Nah, itu interval. Oke.
Tapi kita nggak akan fokus ke sini, nanti itu di tambahan saja. Nah, kemudian rata-rata, ini rata-rata itu kalian sudah pernah ya, kita ingetin lagi. Oke, ini contoh yang rata-rata di halaman 163 itu ya. Jadi cara gampangnya ya tinggal dijumlah kemudian dibagi. Seperti itu aja. Banyaknya data ya, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Tinggi yang dicapai seorang atlet loncat tinggi dalam 6 kali loncatan berturut-turut adalah 2,05 meter, 2,10 meter, 1,95 meter, 1,85 meter, dan seterusnya sampai 2,15 meter. Hitunglah rata-ratanya. Nah, rata-ratanya tinggal dijumlah semua. Ya, 2,05 ditambah 2,10 ditambah 1,95 ditambah 1,85. Ini dijumlah semua hasilnya 12,30 dibagi ya, karena datanya ada 6 ya, 1 2 3 4 5 6 ya, 1 2 3 4 5 6, maka dibagi 6 ya, hasilnya 2,05 meter. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya kelompok? Nah, ini harus dikali dulu ya, jadi seperti di tabelnya. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika siswa kelas 8. Tentukan min rata-rata hitung dari data tersebut. Jadi kalau ada nilai 65, kemudian 70, kemudian 75, kemudian 80, 85, 90, 95, ada namanya frekuensi di sini, banyak siswa. Ya, banyak siswa ini disebut frekuensi. Ini frekuensi ini ya, banyak siswanya itu namanya frekuensi. 65 dikali 3, 195, 70 dikali 5, 350, 75 dikali 6, 450. Jadi ini semuanya dikali di atas ke bawah ya, atas ke bawah dikali. Nah, setelah itu bagaimana? Ini dijumlah semua. Ini jumlah. Kemudian yang frekuensi juga dijumlah. Oke. Nah, terus bagaimana menghitungnya? Jumlah itu frekuensi dari nilai dibagi jumlah dari frekuensi. Yang atas ini dijumlah semua, 195 ditambah 350 ditambah 450 dan seterusnya. Ya, jumlahnya adalah 2875. Dibagi ini frekuensi yang bawah ini ya. 3 tambah 5 ditambah 6 ditambah 8 dan seterusnya. Totalnya ada 36 siswa. Maka rata-ratanya itu adalah 79,86. Oke, ini masih mudah karena kalian mungkin sudah pernah belajar tentang. Nah, yang tadi saya bilang tambahannya di rata-rata itu adalah ini rataan gabungan. Rataan gabungan ini saya ambil contohnya di soal aja ya. Saya ambil contohnya di soal. Oke. Contoh seperti ini, halaman 169 ya, kalian bisa buka nanti di bukunya. Halaman 169. Rata-rata hasil penimbangan berat badan 8 orang siswa adalah 45 kg. Selanjutnya hasil penimbangan tersebut digabung dengan berat badan beberapa orang siswa yang rata-ratanya 48 kg sehingga rata-rata berat badan mereka naik 1,4 kg. Berapa orang siswa yang bergabung dalam kelompok tersebut? Jadi gini. Ini kita sebutnya X gab ya. X gabungan. Apa itu X gabungan? X gabungan itu adalah ada kelompok 1, kita sebut X1. Dan banyaknya kelompok 1, kita sebut N1. Kemudian dijumlah X2 dikali N2. Dibagi ya, N1 ditambah N2. Jadi X1 itu adalah rata-rata kelompok 1, X2 itu adalah rata-rata kelompok kedua. Oke, sekarang kita lihat lagi di soal. Rata-rata hasil penimbangan berat badan 8 orang siswa itu adalah 45 kg. Oke, jadi kita sebut yang 8 orang siswa ini
rata-ratanya 45 kg, kita masukkan ke kelompok 1 ya. Jadi 45 dikali 8 ditambah X bar 2. Oke, nanti dulu ya, kita lihat. Selanjutnya, hasil penimbangan tersebut digabung dengan berat badan beberapa orang siswa. Beberapa orang siswa ini nggak tahu siswanya berapa banyaknya ya. Ini N2-nya, N2-nya itu adalah beberapa. Nah, kalau ada kata beberapa, nanti kita sebut saja X ya, N2-nya itu X. Yang rata-rata beratnya 48 kg. Berarti rata-rata yang kedua itu adalah 48 kg, banyaknya orang itu adalah, kita nggak tahu, X. Ya. Oke, dibagi. Nah, sehingga rata-rata berat badan mereka naik 1,4 kg. Tadi kan awalnya menghitung rata-rata 45. Naik 1,4 jadi 46,4 gitu ya. Nah, ini adalah X gabungannya karena sudah digabung. Dua kelompok tadi sudah digabung. Jadi ini sama dengan 46,4. Nah, udah. Kemudian nah, N1-nya berapa? N1-nya tadi kelompok 1 itu ada 8 orang ini ya. Ini 8 orang ya. Berarti 8 ditambah X. Nah, kemudian ini kita selesaikan untuk mencari X-nya dengan cara kali silang ke atas ya. 8X ini, 8 plus X ini, itu akan kita kalikan ke atas. Ya. 8 plus X ini kita kalikan ke atas menjadi 46,4 dalam kurung 8 plus X itu sama dengan 45 dikali 8 itu sama dengan 360 ditambah 48X. Oke. Nah, ini pakai distributif. 46,4 dikali 8 itu adalah 371,2 sama dengan 46,4 tambah X itu sama dengan ditambah 46,4X sama dengan 360 ditambah 48X. Kemudian ya, yang ada variabelnya kita pindah ruas ya. Ini pindah ruas ke sana. Kemudian 360 pindah ke sebelah kiri. Sehingga menjadi 371,2 dikurang 360 itu sama dengan 48X dikurang 46,4. Ini menjadi 11,2 sama dengan 48 dikurangi 46,4. 1,6. 1,6X. Ini X ya. 46,4. 46,4X. 1,6X sehingga X-nya berapa? X-nya itu adalah 11,2 dibagi 1,6. Nah, kita dapat ini X-nya sama dengan 7. Jadi, ya, orang yang ditambahkan tadi itu banyaknya ada 7 orang. Oke, saya ulangi. Jadi beberapa orang tadi yang beratnya 48 kg tadi itu adalah 7 orang. Ya, jadi seperti itu. Nah, oke, itu rataan dan rataan gabungan ya. Jadi tadi ada rataan data tunggal, ada rataan data kelompok, dan rataan gabungan. Kemudian yang selanjutnya di ukuran pemusatan itu ada yang namanya modus dulu apa median dulu ya? Median dulu ya. Modus. Modus itu
ini paling gampang ya, data yang paling sering muncul, mediannya nggak ada. Nah, kalau median itu nilai tengah. Nah, ini ada nih median. Median itu adalah nilai tengah suatu data setelah data itu diurutkan. Jadi ini ya, median itu adalah nilai tengah setelah data itu diurutkan. Jadi contohnya seperti ini nih. 5, 6, 6, 7, 7, 9, 9, 10. Ini udah diurutkan ya. Data yang ini ya. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Datanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya ada 9. Karena ganjil ya. Karena ganjil, maka dia akan ada tepat di tengah-tengah datanya. Itu ini. Ya. Jadi nilai median itu adalah nilai tengah. Ya, nilai yang ada di tengah-tengah gitu ya. Sebelah kiri ada 4 ini. Sebelah kanan juga ada 4. Nah, tengah-tengahnya itu adalah median. Ini median ya. Median data tunggal. Tengah-tengahnya. Jadi nanti ada dua kondisi. Kondisi di mana banyaknya data itu ganjil dan kondisi di mana banyaknya data itu genap. Nah, contohnya ini yang bawah. Yang bawah nih genap atau ganjil nih? 6, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini datanya ada 12 dan ini belum diurutkan ya. Ini belum diurutkan. Jadi harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecil itu adalah 6, berarti 6 dulu ya. 6 terus 6 lagi. 6-nya ada 2 cukup, 7-nya ada 3. 7, 7, 7. Kemudian 8-nya ada 1, 2, 3. 8 ada 3 juga. 9-nya ada 2. Dan 9. 10-nya ada 10-nya ada 1. 7-nya kayaknya 4, Pak. Oh ya, 7-nya ada 4, sorry. 7-nya ada 4. 7-nya ada 4, 8-nya ada 3. 1, 2, 3. 9, 9, 10. Gitu ya. Nah, ini kondisi datanya genap. Kalau yang atas tadi kondisi datanya ganjil, pas di tengah-tengah. Nanti kalau kondisi datanya genap, itu tengah-tengahnya itu nanti ada 2 nilai dan kita ambil rata-rata dari 2 nilai tersebut. Kalau tadi datanya ada 12, berarti ke kiri 6, ke kanan juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti tengah-tengahnya ada di sini. Antara 7 sama 8 berarti mediannya itu adalah 7 ditambah 8 dibagi 2. Atau sama dengan 7,5 ya. 15 bagi 2. Sama dengan 15 bagi 2. Loh, nggak bisa. Ya udah 15 bagi 2 atau ini sama dengan 7,5. Itu median. Nah, kalau nggak pakai ngitung modus ya. Modus itu tinggal dilihat aja frekuensinya ada berapa, itu yang paling banyak. Nggak pakai rumus maksudnya. Ya kalau ngitung ya dilihat aja yang paling banyak. Oke. Itu median, modus dan mean ya. Mean, median, modus. Itu yang disebut dengan data pemusatan. Nah, ini ada ya rumus. Kalau rumus mah bisa dicari ya. Ini rumusnya ada semua di buku ini ya. Jadi tinggal dibaca saja. Ini jadi kalau banyaknya data ganjil seperti ini, kalau banyaknya data genap bagaimana ya. Bebas kalian cari yang paling mudah caranya. Oke. Itu ukuran pemusatan tadi. Nah, kita ke ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran itu ada 2. Ukuran penyebarannya. Ukuran penyebaran ada 2, yaitu jangkauan sama jangkauan antar kuartil ya. Jangkauan dan jangkauan antar kuartil.
Nah, jangkauan juga gampang, tinggal nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, selesai. Ya. Contohnya ini. Tentukan jangkauan atau rentang ya, jangkauan itu disebut range atau rentang. Tentukan jangkauan dari data 4, 7, 6, 10, 5 dan seterusnya. Nah, ini kan tinggal aja lihat yang paling tinggi itu adalah 12 dan yang paling rendah itu 4. Nah, jangkauan itu 12 dikurang 4, selesai. Nah, bedanya adalah nanti di jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil itu juga tinggal kuartil yang atas dikurangi kuartil yang bawah. Cuman masalahnya kan apa itu kuartil? Ya, apa itu kuartil? Kalau tadi median itu membagi data menjadi 2 sama besar. Nah, kalau kuartil itu adalah, jadi pengertian ada di sini. Ini halaman berapa sih? 175. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4. Jadi ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Ya. Nah, 4 bagian ini ada 3 titik yang membagi itu. Bagian sebelah kiri itu disebut Q1, bagian tengah itu Q2 atau kuartil 2. Kemudian terakhir itu adalah kuartil 3. Kuartil 3 disebut juga kuartil atas, kemudian kuartil 1 itu disebut juga kuartil bawah, dan yang di tengah-tengah itu adalah median atau kuartil tengah. Ya. Oke. Jadi intinya adalah harus diurutkan dulu ya, sama kayak median tadi. Median juga harus diurutkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Tentukan kuartil dari data 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9. Ini udah diurutkan ya, ini contoh soal yang gampang dulu. Ini sudah diurutkan, tinggal bagaimana kita membagi data ini menjadi 4 bagian. Oke, pertama adalah bagi dulu jadi 2. Bagi dulu jadi 2, berarti kita cari mediannya dulu. Ternyata tengah-tengahnya ada di 7. Ya, sebelah kiri itu ada 4. Ya, sebelah kiri ini ada 4 nilai, sebelah kanan juga ada 4 nilai. Nah, ini udah kita dapat Q2-nya langsung. Nah, nanti Q1-nya berarti ada di mana? Di tengah-tengah antara 4 nilai ini. Kemudian ini Q1-nya nanti ya. Nanti kita cari Q3-nya adalah tengah-tengah dari data yang sebelah kanan. Oke, jadi dari ilustrasinya seperti ini. Q1 ada di sini. Kalau angkanya sama, itu berarti 6 tambah 6 bagi 2. Ya, 6 juga berarti. Ya. Tapi kalau angkanya beda seperti ini, ya ini baru di rata-rata. 8 tambah 9 bagi 2. 8 tambah 9, 17, 17 bagi 2. Atau langsung aja 8,5. Nah, ini Q1 ya. Ini Q3. Nah, jangkauannya tinggal dikurangin aja. 8,5 dikurangi 6. Jangkauan antar kuartil maksudnya ya. Jangkauan antar kuartilnya itu adalah 8,5 dikurangi 6. Nah, contoh lagi soal yang seperti ini. Tentukan kuartil-kuartil dari data 6, 9, 5, 4. Nah, ini belum diurutkan soal yang ini. Jadi langkahnya ada ditambah lagi, itu kamu harus mengurutkan dulu dari yang terkecil. Nah, ini di contoh soalnya sudah dijawab. Yang terkecil itu 4, yang terbesar itu adalah 9. Ya. Oke, ini kondisi, kalau tadi yang soal nomor 1, kondisi datanya ganjil. Jadi kalau ganjil itu langsung ketemu tengah-tengahnya. Ya. Maksudnya ada nilai di sini langsung. Tapi kalau misalkan yang ini adalah kondisi datanya, banyaknya data itu adalah genap. Oke. Sama caranya ya. Tinggal cari Q2-nya dulu, tengah-tengahnya ada di sini. Ya, tengah-tengahnya itu ada di sini, berarti 7 ditambah 7 dibagi 2 gitu ya. Sama dengan 7, berarti ada 7 di sini. Q2 ini sama dengan 7. Nah, di sini udah terbagi menjadi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, sebelah kiri itu udah pas nih, tengah-tengahnya adalah 5. Sebelah kanan pas nih, tengah-tengahnya 8. Ya udah, ini udah ketemu, ini Q1-nya, ini Q2-nya. Oke, itu kuartil 1 dan kuartil 2. Jadi kuartil bawahnya itu 5 dan kuartil atasnya itu 8. Sehingga jangkauan antar kuartilnya itu 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selesai. Ya. Jadi emang caranya sebenarnya gampang. Ya, tinggal kita mau mengurutkan atau enggak. Ya, mengurutkan datanya itu harus apa namanya? Harus teliti. Oke, itu aja
Mungkin dari saya materinya untuk hari ini, jadi materi statistika itu sedikit ya. Karena nanti setelah statistika kita akan belajar tentang peluang. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang mau bertanya sih. Ya. Bapak. Ya. Itu dong, boleh ulang lagi nggak yang tadi dua tim itu tuh, yang sepak bola gitu. Yang nomor 5. Ditimbang. Yang ditimbang. Ini. Iya. Oke. Ini yang X gap ya. X gap itu ada di nomor 5 sama di nomor 6. Ini contoh soalnya. Nah, ini yang saya bahas di nomor 5. Saya ulang ya. Oke. Jadi X gap itu rumusnya itu adalah ini. Ya. X1 N1 ditambah X2 N2. Ini maksudnya dikali ya. X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 dibagi N1 ditambah N2. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu di soalnya. Rata-rata penimbangan berat badan 8 orang siswa itu adalah 45 kg. Jadi ini ceritanya ada kelompok 8 orang sama ada kelompok beberapa orang itu kan. Ya, beberapa ini nanti yang kita misalkan X ya. Beberapa ini yang nanti kita misalkan X. Oke. Jadi pertama ada 45 kg rata-ratanya dan 8 orang. 45 ini 45 sama 8, 45 dikali 8 X1 dikali N1 gitu kan? Ya. Oke. Kemudian ditambah ada orang yang rata-rata beratnya itu 48 kg. Jadinya 48 dikali X gitu kan? Kita nggak tahu berapa orangnya kan? Ya. Dibagi 8 ditambah X. 8 itu dari yang ini. Banyaknya yang 45 tadi. X itu dari banyaknya rata-rata 48 tadi. Nah, gabungan dari mereka ini berapa rata-ratanya? Nah, gabungan itu ada di informasi ada di terakhir ini. Sehingga rata-rata berat badan mereka naik 1,4 kg. Tadinya kan 45 kg yang awal ya, yang awal ngitung ya rata-ratanya ya. Kemudian ditambahin yang rata-rata beberapa orang 48 kg itu rata-ratanya menjadi 46,4. Nah, berarti dijumlahin aja 45 ditambah 1,4. Itu jadi 46,4. Nah, X gap-nya itu adalah 46,4. Nah, ini tinggal dikali silang. Ya. Ini naik ke atas ini. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Terus 46,4 kali 8, 46,4 kali X. Itu. Nah, 46,4 dikali 8 itu adalah 371,2 ditambah 46,4 dikali X, yaitu 46,4 X. Nah, sekarang yang ada variabel X-nya, ini karena yang sebelah kiri itu lebih kecil, maka ini yang sebelah kiri yang saya pindah ke kanan. Supaya nanti hasilnya jadi positif ya. Jadi 48 dikurangi 46,4. Hasilnya kan jadi positif, jadi 1,6X. Kemudian ini juga yang 360 kan lebih kecil atau kurang dari 371,2. Jadi yang ini pindah ke sebelah kiri. Jadi minus 360. Jadi 371,2 dikurangi 360 sama dengan 48X dikurangi 46,4X. 371,2 dikurangi 360 itu adalah 11,2. 48X dikurangi 46,4X itu adalah 1,6X. Jadi X-nya sama dengan 11,2 dibagi 1,6. Sama dengan 7. Ini cara gampang baginya itu gini ya, 11,2, 1,6. Ini kan koma sama-sama, hilangin aja komanya. Jadi 112 bagi 16 gitu kan. Kalau kayak gini kita familiar ngitung. 112 bagi 16. 16 kali berapa yang sama dengan 112? Yang betul adalah 16 kali 7. Gitu. Jadi X-nya sama dengan 7.